Ketidaksiapan Indonesia itu dari perspektif keamanan. Kemarin itu isu yang beredar, itu isu yang digoreng. Walaupun sebelumnya ada isu tentang rasisme. Nah, pulangnya adalah dengan hasil kekalahan yang boleh dikatakan ini pembantaian ya, karena 4-0 tanpa balas. Ini kekalahan terbesar PSM selama mengikuti liga. Saat memperhatikan line up-nya, saya rasa ini Bernardo ini menganggap enteng PSIS apa gimana? Selamat datang lagi di Akraga TV. Pada segmen ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama itu adalah sanksi FIFA kepada Indonesia, dan yang kedua adalah bagaimana pertandingan PSM yang terakhir kalinya. Oke, yang pertama itu mengenai tentang FIFA. Bung Oka. Yes. Nah, ini kita masih simpang siur mendengar beberapa berita mengenai tentang sanksi FIFA ke Indonesia. Nah, karena dari berita yang ada, Kota PSSI ini akhirnya bertemu langsung dengan petinggi FIFA untuk melakukan lobby dan mendapatkan sebuah hasil. Nah, apa hasil yang didapatkan oleh Indonesia? Sejauh yang didengarkan dan berita yang keluar, sanksi yang diberikan FIFA ke Indonesia itu akhirnya tidak jatuh terlalu berat, tapi tetap memiliki sanksi. Sanksi apa itu, Bung Muka? Jadi hasil pertemuan antara Presiden FIFA dengan Pak Erik selaku Ketua PSSI itu menghasilkan beberapa boleh katakan sanksi atau hukuman untuk Indonesia, yaitu sebenarnya perlu disyukuri juga tidak terlalu berat, Jadi Indonesia itu dapat sanksi administratif. Nah, sanksi administratif itu lebih condong pada sanksi disiplin pada Indonesia. Jadi sanksi administratif itu bisa berupa pengurangan poin, angka, misalnya kayak ranking Indonesia yang sekarang 147 itu bisa saja turun nantinya. Terus boleh lagi itu masalah ada denda dalam berupa misalnya tidak mengikuti ajang ini atau ajang itu misalnya. Nah, yang perlu disorot di sini, setiap anggota FIFA itu memiliki hak untuk mendapatkan dana operasional pengembangan, dana pengembangan. Nah, salah satu bentuk sanksi yang diterima Indonesia ini tidak mendapatkan dana pengembangan ini. Gitu. Jadi tidak dapat dana dari FIFA. Jadi ada namanya FIFA Forward 3.0. Itu untuk anggota-anggota FIFA sebanyak 211 anggota itu mendapatkan dana tersebut. Jumlah dananya juga itu disesuaikan dengan kebutuhan operasional, misalnya membuat camp untuk pengembangan pemain muda, untuk pengembangan sepak bola di negara-negara tersebut. Contohnya misalnya di Indonesia. Nah, Indonesia di sini tidak mendapatkan hal tersebut karena kembali lagi ada sanksi administratif yang didapatkan oleh Indonesia. Melihat kemarin kita tidak ditunjuk atau dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 gitu. Jadi di satu sisi memang ada kelegaan. Sanksinya tidak terlalu berat, misalnya dicoret atau dibekukan, itu perlu disyukuri. Tapi di satu sisi juga ya ada beberapa poin penting yang kita tidak dapat, misalnya kayak dana pengembangan tadi. Nah, itu saya rasa walaupun misalnya angkanya lumayan besar ya, besar, 5,9 juta US kalau nggak salah sih. Jadi itu bisa bikin stadion sebenarnya, bisa bikin camp untuk pengembangan sepak bola di Indonesia. Cuma kembali lagi kita harus apresiasi dari Pak Erick Thohir, karena dengan langkah-langkah progresifnya ini membuat Indonesia tidak sampai disanksi berat. Tidak sampai dapat kartu merah, paling kartu kuning. Jadi istilahnya itu kita cuma dapat kartu kuning aja. Jadi tetap bisa menjalankan beberapa agenda-agenda FIFA. Jadi aman lah. Dan yang kegiatan nasional dan internasional juga akhirnya tetap jalan. Akhirnya tetap jalan. Jadi
kita bisa mengikuti beberapa agenda internasional juga, tidak seperti rumor-rumor yang kemarin ya. Iya. Karena kan sebenarnya ketidaksiapan Indonesia itu dari perspektif keamanan kemarin itu isu yang beredar, itu isu yang digoreng. Walaupun sebelumnya ada isu tentang rasisme. Nah, rasisme, tapi saya rasa itu tidak terlalu signifikan juga, mengingat kita ini sudah melakukan pengurusan Pak Erik langsung melakukan lobby langsung ke Suri. Jadi saya rasa ini patut disyukuri. Betul sekali. Dan akhirnya Indonesia masih bisa berkiprah di Liga Nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya mengenai tentang PSM ini. Ya. PSM terakhir terbantai 4-0. Ya, dibantai. Ini karena PSM merasa bahwa ya saatnya kita main santai aja lah kayak gitu, atau memang dari segi permainan memang ada yang berubah atau ada yang berkurang atau gimana menurut Bung Oto gimana? Jadi melihat hasil pertandingan dari PSIS Semarang melawan PSM, yang poin utama yang harus digarisbawahi itu adalah PSM memainkan banyak pemain muda, mencadangkan banyak pemain inti. Nah, kesimpulannya adalah dengan hasil kekalahan yang boleh dikatakan ini pembantaian ya, karena 4-0 tanpa balas. Ini kekalahan terbesar PSM selama mengikuti liga. Saat memperhatikan line up-nya, saya rasa ini Bernardo ini menganggap enteng PSIS apa gimana? Nah, terus di satu sisi juga banyak pemain-pemain utama kayak Pluim, terus Reza tidak dimainkan, terus Yuran juga tidak dimainkan. Nah, dari hal tersebut disimpulkan bahwa PSM itu sangat tergantung dengan 3 nama ini. Reza untuk menjaga gawang, Yuran menjaga lini belakang, terus Pluim sebagai kreator. Nah, ketika PSM dihantam 4-0, di situ dilihat bahwa tidak ada kreator sama sekali lapangan tengah. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa pemain tengah PSM itu identik sama pemain yang boleh dikatakan pangkutar semua. Tidak ada kreator di lapangan tengah. Jadi penting, makanya kemarin saya sempat bahas penting untuk mendapatkan backup untuk Pluim. Misalnya dia akumulasi atau apa. Nah, 4-0 itu bukan kekalahan yang biasa, itu memalukan menurut saya, sangat memalukan. Juara tapi dibantai 4-0. Walaupun memang bermain tanpa beban ya, bermain tanpa beban, tapi sangat-sangat memalukan lah menurut saya. 4-0 itu sangat memalukan gitu. Walaupun misalnya gelarnya sudah juara, gitu. Tapi positifnya banyak pemain muda yang bisa bermain. Banyak pemain yang dulunya tidak dimainkan, dicadangkan, itu bisa bermain. Artinya memberikan kesempatan untuk pemain muda bagaimana merasakan atmosfer di Liga 1. Bagaimana pemain muda ini bisa mengetahui bahwa oh, gini ya rasanya main gini ya. Jadi ada kesempatan untuk pemain muda untuk nanti di kemudian misalnya di musim selanjutnya di liga depan lagi, itu mereka bisa mungkin dimainkan karena ada kesempatan ini. Tapi juga dari Bernardo Tavares melihat bahwa dengan dimasukkannya pemain inti, ketiga pemain inti ini, dia bisa melihat bahwa apa sih yang kurang dari formasi ini, apa yang kurang dari pemain ini. Mungkin ada semacam improvisasi lah yang mungkin dipikirkan oleh Bernardo Tavares dengan pertandingan terakhir kali ini. Nah, kemarin yang saya perhatikan itu Yance tidak maksimal, Kenzo tidak maksimal, Sananta tidak maksimal, karena permainan dari PSIS Semarang itu cenderung cepat, kaki ke kaki. Nah, maksimalisasi lini tengah ini sangat diperlukan oleh PSM. Nah, di situ tidak ada rohnya, tidak ada Pluim yang sebagai kapten. Walaupun di babak kedua itu dimainkan, tapi babak pertama kita sudah ketinggalan jauh, PSM ini sudah ketinggalan jauh. Jadi
Saya rasa, saya malah berpikir bahwa ini pertandingan dijual apa gimana? Tapi kalau dijual tidak ada untungnya juga untuk PSS Semarang karena kan dia berada di lini tengah, berada di posisi tengah di klasemen. Terus PSM juga walaupun tanpa beban cuma maksudnya ya memalukan ya. 4 gol itu memalukan sekali, bahkan tidak mampu mencetak 1 gol pun. Masa melawan Bandung bisa menang, melawan Persebaya bisa menang di kandang tim-tim tersebut. Masa melawan PSS Semarang yang notabene peringkat 10 nggak bisa menang, bahkan dibantai sama PSS Semarang. Jadi hal tersebut yang saya rasa sangat memalukan untuk PSM gitu. Bisa lihat juga mungkin dari sisi yang lain, Bernardo Tavares mungkin dengan masuk mereka disuruh saja bermain karena dalam pertandingan ini ya pertandingan yang sebenarnya mungkin dia mau simpankan untuk pertandingan terakhir mungkin juga. Jadi jadwal melawan Borneo itu tanggal 16 April. Saya rasa di situ mungkin PSM akan menurunkan line up yang utama ya. Line up utamanya seperti William Pluim, Yuran, Reza. Saya rasa mereka tidak akan bikin malu masyarakat Makassar. Iya, pasti. Saya rasa dengan kekalahan telak kemarin 4-0 itu sebagai apa ya? Sebagai pukulan telak ya untuk PSM. Saya rasa mereka akan habis-habisan di Makassar. Saya rasa seperti itu. Jadi penting juga sih biar ya walaupun sudah juara, tapi wajib untuk berusaha atau lebih semangat lagi mainnya gitu. Ya, paling tidak bisa menahan lah. Iya betul. Atau ikut. Seperti yang kita bilang juga Bung Oka bahwa formasi yang dimiliki oleh PSM ini kan memiliki kelemahan. Ya. Dan melihat dari permainan dari Semarang juga sepertinya betul-betul menjadi counter dari permainannya PSM. Ditambah lagi PSM tidak dalam kondisi full team atau tidak dalam kondisi siap tempur gitu. Jadi kemarin itu banyak kecolongan dari bola-bola atas. Iya. Ya, pawangnya bola atas di PSM ya Yuran. Iya. Melihat back-backnya PSM yang di atas 180 cm itu tidak ada. Erwin 178 kalau tidak salah back-backnya yang lain. Jadi saya rasa penting memang di satu sisi juga optimalisasi backnya PSM ini jangan melulu bergantung sama Yuran. Iya. Jadi penting untuk Bernardo itu melihat bahwa PSM ini harus tanpa bisa. Yuran dan Papuin tetap PSM yang gimana semestinya. Iya betul. Mereka harus tetap menjaga kualitas mereka secara individu, sehingga kalaupun formasi berubah karena mungkin ditarik untuk dicadangkan ataupun akumulasi, ya marwah PSM tetap masih bisa fighting gitu ya kan. Iya betul. Setidaknya ada perlawanan lah untuk pertandingan kemarin ya. Baik, itu saja pembahasan kita pada segmen ini. Gimana pendapat teman-teman mengenai tentang sanksi FIFA? Apakah kalian bersyukur ataukah dengan duit sebanyak itu tidak sampai ke tangan kita, dan sepertinya perkembangan stadion mungkin akan sedikit melambat gitu ya. Untuk perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya karena tidak ada duit dari FIFA. Dan selanjutnya buat PSM ya, meskipun kita kalah dari Semarang sebanyak 4 gol, tapi semoga di pertandingan terakhir kita bisa bahagia bersama, kita bisa selebrasi bersama, dan tentunya tetap dukung PSM meskipun dalam kondisi apapun. Bagaimana Bung? Siap. Oke, kalau begitu saya Bung El undur diri dan saya juga pamit bersama Gua Oka. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya di Akraga TV.